Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Noval, NIM 31300 dari Prodi Sistem Informasi. Pengertian dari komunikasi antar proses atau interproses communication adalah cara atau mekanisme pertukaran data antara satu proses dengan proses lainnya, baik itu proses yang berada di dalam komputer yang sama atau komputer yang sama atau komputer jarak jauh yang terhubung melalui jaringan. IPC terdiri atas protokol yang menjamin sebuah respon dari sebuah permintaan. Proses-proses yang membutuhkan komunikasi. Proses-proses yang diinginkan dikomunikasikan harus memiliki sebuah cara untuk memilih satu dengan yang lain. Proses-proses yang diinginkan dikomunikasikan dapat menggunakan komunikasi langsung atau tidak langsung. Komunikasi langsung. Bentuk komunikasi langsung adalah proses melakukan komunikasi langsung ke proses yang lain. Pada komunikasi langsung disebutkan nama proses secara eksplisit. 1. Send atau pesan, yaitu mengirim pesan ke proses B. 2. Receive, titik pesan, yang artinya menerima pesan dari proses Q. Komunikasi tak langsung. Pada komunikasi tak langsung, pengiriman atau penerimaan pesan dilakukan melalui kotak surat atau mailbox atau port. Mailbox adalah sebuah objek yang mana pesan-pesan ditempatkan oleh proses atau dapat dihapus. Tiap-tiap mailbox memiliki identitas unik. Dua buah proses dapat saling berkomunikasi hanya jika mereka saling menggunakan mailbox secara bersama-sama. 1. Send atau message, mengirim pesan ke mailbox A. 2. Receive, A message, menerima pesan dari mailbox A win. Sinkronisasi. Komunikasi antar proses membutuhkan place by call untuk mengirim dan menerima data primitif. Terdapat rancangan yang berbeda-beda dalam implementasi setiap primitif pengiriman pesan. Mungkin dapat diblok atau dapat diblocking, juga dikenal dengan nama sinkron atau asinkron. Buffering. Baik komunikasi itu langsung atau tak langsung, penukaran pesan oleh proses memerlukan antrian sementara. Pada dasarnya terdapat 3 jalan di mana antrian tersebut diimplementasikan. Bintang zero capacity, buka kurung, kapasitas 0, tutup kurung. Bintang bounded capacity, buka kurung, kapasitas terbatas, tutup kurung. Bintang unbounded capacity, buka kurung, kapasitas tak terbatas, tutup kurung. Pengertian dari beberapa sumber. 1. Sebuah status eksekusi, running, ready, blocked, dan suspend. 2. Sebuah pengontrol aliran program. 3. Sering disebut dengan lightweight atau proses ringan. 4. Unit dasar dari penggunaan CPU, thread_id, program counter, register set, dan sebuah stack. 5. Sebuah mini dari sebuah proses. Secara informal, proses adalah program yang sedang dieksekusi. Ada 2 jenis proses. 1. Proses berat atau heavyweight. Yang kedua, proses ringan atau kadang disebut dengan thread. Thread saling berbagi bagian program, bagian data dan sumber daya SO dengan thread yang lain yang mengacu pada proses yang sama. Dengan banyak kontrol, thread dapat melakukan lebih dari satu pekerjaan pada waktu yang sama. Thread dibagi menjadi 2, yaitu single threading, yang kedua multi-threading. Multi-threading ada penjabarannya, many to one, one to one, many to many. Jenis-jenis thread: user thread atau thread pengguna. User thread didukung oleh kernel dan diimplementasikan oleh thread library di tingkat pengguna. Library mendukung untuk pembentukan thread, penjadwalan, dan manajemen yang tidak didukung oleh kernel. Contoh user thread adalah PO6 pthread, match_thread, dan Solaris thread. Kelebihan dari thread tersebut, pengaturan dan pembuatan thread lebih cepat. Kekurangannya, apabila kernel merupakan thread tunggal, maka apabila salah satu user level thread menjalankan blocking system call, maka akan mengakibatkan seluruh proses diblok walaupun ada thread yang lain dapat jalan
dalam aplikasi tersebut. Kernel thread atau thread kernel. Kernel thread didukung secara langsung oleh sistem operasi. Pembentukan thread, penjadwalan thread, dan manajemen dilakukan oleh kernel dalam sebuah ruang kemet. Karena manajemen thread telah dilakukan oleh sistem operasi, kernel thread biasanya lebih lambat untuk membuat dan mengelola daripada pengguna thread. Windows NT, Solaris, dan Digital Unix adalah sistem operasi yang mendukung kernel thread. Kelebihan dari kernel thread yaitu jika sebuah thread menjalankan blocking system call, maka kernel dapat penjadwalan thread lain di aplikasi untuk melakukan proses eksekusi. Pada lingkungan multiprosesor, kernel dapat menjadwalkan thread-thread pada proses yang berbeda. Kekurangannya, pengaturan dan pembuatan thread lebih lambat. State pada thread: 1 running, 2 ready to run, 3 resume, 4 suspend, 5 block. Keuntungan dan kelebihan thread. Keuntungan sistem thread: 1. Responsif adalah responnya lebih cepat. Yang kedua, resource sharing, menggunakan resource bersama-sama. 3. Ekonomis. 4. Utilisasi CPU, yaitu meningkatkan utilitas arsitektur mikroprosesor. Kerugian thread: 1. Jika digunakan secara berlebihan, multithreading akan berdampak pada pemborosan resource dan CPU yang dialokasikan untuk switching thread. Kedua, thread yang banyak bisa saling berinterferensi ketika saling berbagi sumber daya hardware seperti cache. Perbedaan proses dan thread. Proses: 1. Program yang sedang dieksekusi. 2. Memiliki ruang alamat atau IP address masing-masing. 3. Dari proses ke yang lain harus menggunakan komunikasi. 4. Memiliki overhead. 5. Hanya dapat mengendalikan proses turunannya. Jika thread 1. Alur kontrol dari suatu proses. 2. Ruang alamat atau IP address digunakan secara bersama-sama. 3. Memiliki akses langsung ke segmen data dari prosesnya. 4. Hampir tidak memiliki overhead. 5. Dapat saling berkomunikasi dengan yang lain dalam satu proses. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma fiq ila mithorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.